Mungkin kalau bapak ibu sekalian sudah barang tentu itu pusatnya gamis-gamis tuh pakaian tuh ibu-ibu pokoknya girang bener deh udah. Ibu-ibu tuh kalau ke pasar Tanah Abang itu luasnya tuh pasar Tanah Abang tuh kalau diiterin sehari sama ibu-ibu nggak ada capek itu. Tapi kalau ngaji seminggu sekali kadang-kadang aduh asam urat kambuh. Asam urat kambuh. Tapi kalau diajak sama bapaknya bu belanja gamis, oh 1 hari siap. Itu nggak ada itu asam urat hilang. Pernah saya satu ketika saya pengen beli mukena di pasar Tanah Abang. Saya tanya assalamualaikum pak mau beli mukena. Terus apa kata abang ini bilangnya nih? Oh boleh pak mau beli mukena. Mau beli mukena yang model Krisdayanti apa Syahrini katanya. Jadi kita mau beli mukena, dibilang katanya bapak mau beli mukena yang model Krisdayanti apa Syahrini. Saya langsung mikir sejak kapan ini artis 2 jadi model agama. Jadi kalau kita tidak mengenalkan ya perempuan-perempuan soleha keluarga Nabi Muhammad SAW, maka nanti orang-orang Islam ini akan kenal orang-orang yang tidak mengamalkan agama. Na'udzubillahimin. Jangan sampai ini terpengaruh nanti pada orang-orang di kampung Jambu ini. Jangan sampai nanti nggak tahu orang-orang kampung Jambu ini siapa itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW adalah manusia paling ganteng. Kalau kita tahu kata Nabi Muhammad SAW ada di Al-Quran manusia juga ganteng juga namanya Nabi Yusuf. Kata baginda Nabi ini Nabi Yusuf kalau mau tahu gantengnya semana, seluruh orang ganteng di dunia dikumpulin, setengahnya orang ganteng sedunia, nah itu di wajahnya Nabi Yusuf. Saking gantengnya. Tapi kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, kalau orang-orang ngelihat Nabi Yusuf perempuan itu, saking gak sadarnya lagi motong buah, jarinya ikut kepotong. Saking melihat gantengnya Nabi Yusuf. Tapi kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kalau sahabat-sahabat Nabi melihat Nabi Muhammad SAW, bahkan rela lehernya yang terputus, bukan jarinya yang terputus. Saking wibawanya, saking gantengnya Nabi Muhammad SAW. Makanya bapak ibu sekalian coba lihat Habib-Habib tuh. Ganteng gak ibu sekalian? Ibu-ibu ganteng gak Habib-Habib? Ganteng gak? Takut banget kayaknya bilang ganteng. Dilihatin sama bapak. Wah ini suka perhatiin Habib-Habib ternyata istri saya ini. Makanya ganteng-ganteng. Karena Nabi Muhammad memang ganteng, beliau yang diriwayatkan ciri-ciri fisiknya, badannya nggak begitu tinggi, nggak begitu pendek, badan beliau kekar, kulitnya putih kemerah-merahan, hidungnya mancung, alisnya kalau diriwayatkan sama sahabat Nabi, alisnya Nabi Muhammad seperti semut yang sedang berbaris sampai nyambung alisnya tuh. Alis beliau, dari beliau kecil lahir, mata beliau sudah bercelak. Ketika Halimah mengangkat beliau menjadi anak susuan, ketika dibawa pulang ke rumah, ternyata Halimah radhiyallahu anha ini yang tadinya punya kambing kurus-kurus, ceking-ceking, datang Nabi Muhammad dibawa, langsung kambingnya itu gemuk-gemuk ngeluarin susu. Tanaman-tanamannya langsung tumbuh subur.
Karena saking beruntungnya Halimah ini merasa punya bayi susuan yang luar biasa ini, sampai nggak mau dikembaliin lagi rasanya sama orang tuanya, sama keluarganya. Jadi dari kecil saja Nabi Muhammad hidupnya sudah membawa keberkahan untuk umat manusia. Kehidupan beliau semuanya dicurahkan untuk umat manusia, untuk keselamatan kita Bapak Ibu sekalian. Sampai di akhir hayat beliau pun masih memikirkan kita. Malaikat Israel pencabut nyawa datang mau ambil nyawa Nabi Muhammad SAW. Sampai malaikat Israel permisi dulu mau ambil nyawa beliau. Ya Rasulullah, kalau engkau menginginkan saya mau cabut nyawa engkau, tanya dulu, saking sopannya. Tapi apa yang beliau pikirkan? Saya nggak mau kembali kepada Allah sebelum saya tahu nasib umatku. Sebelum saya tahu nasib umatku. Sehingga malaikat Jibril alaihissalam memberikan kabar gembira. Allah akan mengampuni seluruh dosa umatmu kecuali orang yang berbuat syirik. Kecuali orang yang berbuat. Apa itu orang yang berbuat syirik? Meyakini selain Allah bisa mendatangkan rezeki. Melihara ikan arwana di rumah. Wah, ada ikan arwana nih, semenjak melihara arwana duit saya banyak. Apalagi bapak-bapak pakai cincin. Cincinnya segede piring segini Bu. Wah, ini saya pakai cincin ini nih, sakti ini saya ini. Semenjak pakai cincin ini saya kalau jatuh nggak sakit katanya. Ya jatuhnya di kasur ya nggak sakit. Nggak sakit saya kalau jatuh katanya. Ini namanya syirik. Meyakini selain ada Allah. Selain Allah ini ada kekuatan, ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ini yang nggak akan diampuni nanti dosanya oleh Allah. Selain dosa tersebut Allah pasti ampuni, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara lagi yang paling penting beliau pikirkan Bapak Ibu sekalian sebelum beliau meninggalkan dunia ini, mengenai sholat. Mengenai apa? Sholat Bapak Ibu sekalian. Di sana saya pernah turun dari stasiun, saya mau sholat Jumat. Naik taksi online. Selesai sholat Jumat naik taksi online di Jakarta. Pas saya naik saya tanya, Bang, tadi sholat Jumat di mana? Saya bilang. Kata tukang taksi online-nya, enggak sholat Jumat Bang katanya. Nauzubillahimin, enggak sholat Jumat. Oh, kenapa Bang nggak sholat Jumat? Tadi ada penumpang. Oh, penumpang berapa tarifnya tadi? 21.000. Coba bayangkan, demi uang 21.000 meninggalkan sholat Jumat. Demi uang 21.000 meninggalkan sholat Jumat. Kata Nabi SAW, kalau kamu ketinggalan satu sholat, maka seakan-akan kamu kehilangan seluruh harta dan seluruh keluarga kamu. Orang hari ini kalau ketinggalan sholat ketawa-ketawa, nggak ada merasa dosa, nggak ada merasa bersalah. Pernah di zaman Nabi Musa Bapak Ibu sekalian, ada seorang wanita ngadu kepada Nabi Musa, wahai Nabi Allah Musa, sambil nangis-nangis perempuan ini. Kata perempuan ini, wahai Nabi Allah Musa, saya telah melakukan satu dosa besar. Saya ingin bertobat kepada Allah. Kata Nabi Musa, apa memang dosa engkau? Kenapa? Apa yang kau perbuat? Kata perempuan ini, wahai Nabi Allah Musa, saya sudah berzina. Lalu setelah berzina,
saya hamil. Setelah hamil, laki-lakinya kabur, nggak mau tanggung jawab. Lalu saya rawat anak yang ada di dalam perut saya. Ketika anak itu lahir, saya malu sama orang kampung saya. Karena saya malu, saya bunuh anak itu. Coba Bapak Ibu bayangkan, naudzubillah sudah berzina, ditinggal laki-laki tidak mau tanggung jawab, anaknya lahir anak nggak bersalah, nggak punya dosa, dibunuh. Maka mukanya, wajahnya Nabi Musa ini memerah langsung Bapak Ibu, marah, langsung ditinggalkan perempuan tersebut. Nggak kuat dengarnya Nabi Musa tuh. Nabi Musa nggak kuat denger nih dosanya ibu ini. Maka ketika Nabi Musa ini berjalan, malaikat Jibril turun diperintahkan oleh Allah